Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, Olga Ancelotti, Mbappe kabarnya ingin dilatih Klopp. Penyerang PSG Kylian Mbappe berpotensi tak jadi merapat ke Real Madrid karena dikabarkan tak yakin kapasitas Carlo Ancelotti dan berharap dilatih oleh pelatih sekaliber Jurgen Klopp. Masa depan Mbappe sekarang ini tidak jelas. Kontraknya di PSG akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Kylian Mbappe sendiri disebut siap saja merapat ke Real Madrid. Akan tetapi, kini ada kabar buruk bagi Madrid. Kabar Mbappe kini disebut berpotensi tak bakal merapat ke Madrid. Kabar itu diklaim oleh El Nacional. Laporan itu menyebut bahwa Mbappe tidak yakin dan kapasitas Carlo Ancelotti yang sekarang merupakan pelatih Madrid. Pemain 22 tahun itu kabarnya dilatih oleh pelatih sekaliber Jurgen Klopp. Berita selanjutnya itu, Ralf Rangnick siap menggantikan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Spekulasi siapa pelatih baru MU memasuki babak baru. Ralf Rangnick dilaporkan tertarik untuk menangani setan merah. Kekalahan 2-0 dari City membuat posisi Ole Gunnar Solskjaer di ujung tanduk. Sang pelatih dilaporkan berada di ambang pemecatan, di mana manajemen MU mulai berburu pelatih baru. Christian Falk melaporkan ada satu pelatih yang tertarik menggantikan Solskjaer. Ia adalah Ralf Rangnick. Menurut laporan Falk, Rangnick bukan kali ini saja meminati melatih Manchester United. Ia sudah mengincar jabatan pelatih MU sejak lama. Namun pada saat itu, manajemen MU memilih untuk percaya kepada Ole Gunnar Solskjaer. Berita selanjutnya itu, Arsenal lewati 10 laga tanpa terkalahkan. Ini komentar Mikel Arteta. Arsenal berhasil memperpanjang tren tanpa terkalahkan menjadi 10 laga terakhir. Lewat kemenangan tipis 1-0 atas Watford pada laga pekan 11 Liga Inggris di Emirates Stadium. Pelatih Arsenal Mikel Arteta melihat bahwa kesatuan yang ada dalam timnya kembali menjadi kunci keberhasilan. Arsenal cukup kesulitan untuk bisa menjebol gawang Watford dalam laga yang digelar di Emirates Stadium. Satu-satunya gol dicetak oleh Emil Smith-Rowe di menit ke-56. Kini The Gunners sudah menjalani 10 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan. Tren positif ini diamini oleh Arteta sebagai sebuah hal positif, yang merupakan buah dari kesatuan di antara semua elemen yang ada di Arsenal. Arteta menegaskan kesatuan menjadi satu dari 3 hal yang membuat Arsenal menjadi lebih baik belakangan ini. Namun, Arteta juga mengingatkan bahwa perjalanan Gunners pada musim ini masih sangat panjang. Berita selanjutnya itu, AC Milan semakin kuat tapi masih belum maksimal. Stefano Pioli menegaskan bahwa AC Milan sekarang sudah jauh lebih kuat dari musim lalu. Meski begitu, dia juga tahu bahwa kekuatan Milan belum sampai di titik maksimal. AC Milan bermain imbang dengan Inter Milan dan sengit derby di La Madonnina. Musim ini mereka menempuh 12 pertandingan di Serie A, tapi belum pernah merasakan kekalahan. Catatan apik ini menunjukkan bahwa Milan sekarang sudah jauh lebih kuat. Lantas apa kata Pioli? Hasil imbang dengan Inter ini juga patut diapresiasi. Inter adalah juara bertahan. Tim mereka masih sangat kuat dan Milan mampu mengimbangi itu. Lebih lanjut, bagi Pioli laga ini lebih merupakan pembuktian Milan sebagai pesaing. Dia mengakui Inter masih sangat kuat, dan kali ini Milan bisa menyaingi kekuatan itu. Berita selanjutnya itu, agen Sergio Ramos bantah kabar pemutusan kontrak dari PSG. Bek PSG Sergio Ramos diisukan bakal mendapatkan pemutusan kontrak dari tim Prancis itu. Namun, agen dari bek veteran Spanyol itu memastikan kabar itu tidak benar. Hingga saat ini, Sergio Ramos masih belum bisa membela PSG.
bek Spanyol itu masih mengalami cedera kambuhan, sehingga absen melatih asuhan Mauricio Pochettino itu. Agen Sergio Ramos yang juga saudara dari sang pemain sendiri yaitu Rene Ramos, baru-baru ini angkat bicara mengenai rumor pemutusan kontrak itu. Sang agen berani memberikan jaminan bahwa rumor itu tidak ada kebenarannya. Rene Ramos menyebut sang adik masih ingin bermain bersama PSG. Sergio Ramos berkomitmen penuh melanjutkan karirnya bersama Les Parisiens. Berita selanjutnya itu, Raheem Sterling minta cabut dari Man City di bulan Januari, bakal gabung Barcelona. Spekulasi masa depan Raheem Sterling memasuki babak baru. Sang winger dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari City di Januari 2022. Sterling mulai mantapkan hatinya untuk cabut dari City, karena ini menyangkut kelangsungan dari karirnya. Sang winger berencana untuk bermain di Piala Dunia 2022. Gareth Southgate sudah memberikan ultimatum bahwa hanya pemain yang bermain rutin akan dipanggil ke timnya. Itulah mengapa Sterling menilai kansnya ke Piala Dunia akan terancam jika ia terus bertahan di City. Sehingga ia memilih untuk pindah di Januari nanti. Menurut gosip yang beredar, Sterling akan pindah ke Spanyol. Ia berencana bergabung dengan Barcelona. Berita selanjutnya itu, Andriy Shevchenko kembali ke Serie A, jadi pelatih Genoa. Andriy Shevchenko resmi kembali ke Serie A, bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih baru Genoa. Penunjukan Sheva diumumkan pada Minggu. Pria 45 tahun itu dikontrak melatih Genoa hingga Juni 2024. Sheva masuk menggantikan David Bardini yang dipecat pada Sabtu, menyusul serangkaian hasil buruk di Liga Italia musim ini. Hingga Januari ke-12, Genoa baru sekali meraih kemenangan. Sisanya adalah 6 hasil imbang dan 5 kekalahan. I Griffon kini baru mengumpulkan 9 poin dan berada di papan bawah klasemen Serie A. Manajemen Genoa pun bergerak mencari penggantinya. Dan Sheva diharapkan mampu mengubah situasi yang ada. Setidaknya, membuat Genoa bertahan di Serie A pada musim depan. Berita selanjutnya itu, Aurelien Tchouaméni tengah berumor ketertarikan MU dan Juventus. Gelandang AS Monaco Aurelien Tchouaméni akhirnya memberikan tanggapan terkait kabar minatnya Juventus dan MU terhadap dirinya. Apa kata pemain Borussia di persatuan itu? Setelah sekian lama bungkam, Tchouaméni akhirnya buka suara untuk memberikan tanggapannya. Tchouaméni mengaku tak mau terlalu banyak berkomentar, karena spekulasi yang terjadi saat ini belum tentu terjadi di musim panas tahun depan. Tchouaméni menegaskan bahwa jika sudah saatnya dia mengucapkan selamat tinggal pada Monaco, maka publik akan melihatnya langsung di atas lapangan. Kontrak Tchouaméni sendiri di Monaco masih sampai dengan Juni 2024 mendatang. Selain MU dan Juventus, PSG dikabarkan memiliki keinginan serupa.